sepi. Yang ku nanti telah tiba, saatnya tuh tingkatkan takwa. Bulan ini bulan berkah, Ramadanku bulan mulia. Tarawih dan juga tadarus tak pernah lupa, karena semuanya hanya untuknya, hanya demi Allah semata. Ramadan ini indah bersama Dira, suksesku ini juga karena Dira. Wow, 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 oh, ah, ah. Indah bersama Dira, semangat puasaku akan mewarnai hidupku. Gemar hafalanku juga pasti selalu bersama Dira. Yang ku nanti telah tiba, saatnya tuh tingkatkan takwa. Bulan ini bulan berkah, Ramadanku bulan mulia. Tarawih dan juga tadarus tak pernah lupa, karena semuanya hanya untuknya, hanya demi Allah semata. Ramadan ini indah bersama Dira, suksesku ini juga karena Dira. Wow, sambut bersama kan penuh sukacita. Oh, Dira bersama, bersama kita semua. Wow, wow, ah, wow. Sambut bersama kan penuh sukacita. Wow. Aku bahagia Ramadan dengan Dira. Ramadan ini indah bersama Dira. Alhamdulillah, Pak Ari, Pak Fikri, terima kasih banyak. Alhamdulillah, senang banget saya bisa ketemu dengan Bapak berdua di sini. Iya, Sama-sama, Bu Maya. Terima makasih kasih. juga. Hari ini kita mau bicara banyak nih tentang Ramadan. Sebentar lagi kita mau Ramadan. Iya, betul sebentar ya. Dan lagi. kebetulan majalah Dira di hari Ramadannya anak-anak dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sekolah-sekolah JSIT dan sekolah-sekolah umum mengadakan acara ini. Oh, bagus sekali. Iya, kita ingin berbicara tentang bagaimana kita bisa menyambut Ramadan, bagaimana Ramadan itu bisa maksimal, dan bagaimana Ramadan itu bisa memberikan kesan mendalam bagi anak-anak. Betul. Ya, Pak Fikri, boleh dong sebagai ketua JSIT nih, saya mulai beliau dulu ya Pak. Iya dong. Oh, Iya, di iya, sini. iya. Jadi deg-degan ini. Ya, deg-degan ini. Kita menyadari bahwa biasanya sekolah-sekolah itu Pak Fikri, setiap kali bulan Ramadan selalu mengadakan banyak agenda ya. Iya, Selalu betul. mengadakan banyak acara. Iya. Tetapi perlu kita lihat semua agenda dan acara itu sudah terrefleksi membentuk karakter nggak sih? Sudah efektif belum sih? Iya, Karena tidak ada satu sekolah pun yang tidak mengadakan agenda. betul. Menurut Bapak gimana Pak? Agenda-agenda bulan Ramadan di sekolah-sekolah Islam saat ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Maya. Mohon izin Pak Ari Ginanjar. Senang sekali kita bisa hadir di tempat ini
apalagi membincangkan sesuatu yang besar sekali ya. Karena Betul. kan Ramadan ini satu bulan di mana banyak sekali menyedot energi. Nah, Iya energi ini betul. juga keluar ya effortnya di sekolah-sekolah, Pak Ari. Betul. Nah, sekolah-sekolah ini kan sejak masa dulu mungkin angkatan Pak Ari dan angkatan saya dulu kan namanya pesantren kilat ya. Iya, sanlat. Iya betul. Zaman-zaman itu ya, Iya. zaman-zaman itu ada namanya sanlat. Kemudian berkembanglah ya dari waktu ke waktu yang pada akhirnya sekolah-sekolah itu mendesain ya Iya, kegiatan Ramadan itu dengan lebih komprehensif lagi. betul. Hanya memang catatan besarnya sejauh mana kemudian kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan itu mampu ya Nah, itu. membentuk Betul. karakter. Betul Memang banget. itu PR sih sebenarnya. Iya. Iya. Yang pertama memang PR yang paling utama itu adalah karena waktunya sangat singkat sebenarnya. Iya. Iya. Waktu sekolah di bulan Betul. suci Ramadan sangat singkat. 2 pekan, 3 2 pekan. pekan ya, kurang lebih Betul. begitu. Memang ada sekolah juga yang extend Iya. sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan dengan para orang tua ya. Iya. Nah, PR yang keduanya adalah bahwa kegiatan Ramadan ini kan masih sifatnya event, Iya. Nah, ya event. Event. Naik sedikit ritual, begitu ya. iya. Sebuah kebiasaan dan budaya saja. Iya, Yang kita betul. inginkan sebenarnya kan sekolah ini mampu mendesain Iya. kegiatan ibadah Iya. secara berjamaah di sekolah-sekolah gitu ya. Iya. Melibatkan orang tua, guru, dan siswa sekaligus sebenarnya. Iya. Kalau kegiatannya seperti sekolah saja, maka jatuh dia sebagai event. Iya. Iya. Kalau gurunya mampu ya bersama-sama dengan Hmm. para siswa itu berkegiatan, naik lagi ritual lah. Ada nilai-nilai religi yang Iya. kemudian bisa Iya. diambil. Hmm. Tetapi ketika orang tua tidak juga dilibatkan di dalamnya, nah ini ada kekurangan sebenarnya. Miss-nya di sini sebenarnya. Karena kan di sekolah dibentuk Pak Ari. Iya. Nanti pas pulang kan karena orang tuanya nggak tahu setelah hari ini dibicarakan tentang apa gitu Nggak ya. nyambung. Nggak nyambung. Iya. Kalau hari ini orang tua juga ikut bersama bicara tentang kesabaran Rasulullah misalnya. Iya. Iya. Akan orang tuanya bisa mereview di rumah. Tadi udah bicara sabar loh. Mama denger sama kamu juga kan denger. Ayo, mama juga Iya. harus sabar, kamu harus sabar. Iya. Karena orang tua Iya. belum terlibat di sini, ya akhirnya apa yang disampaikan di sekolah ditangkap sebagai sebuah pelajaran, pulang ke rumah, Selesai. setelan pabrik lagi. Kembali lagi. Dan pabrik lagi. Itu mungkin ya. Iya, iya, iya. Sementara Iya, itu mungkin iya. yang menjadi Menarik banget ya. Bagaimana tentang event dan ritual itu, Pak? Iya. Bahwa guru aktif, Iya. semangat, Iya. siswa semangat, tapi orang tua nggak dilibatkan. Betul. Padahal semuanya kan punya fitrah, Iya. semuanya punya peran. Betul. Apalagi membuat anak itu bisa mendapatkan banyak hal. Iya. Kalau Pak Hari manangnya gimana, Pak? Ya, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Hmm. Pak Fikri ya, Bu Maya. Iya. Ini penting sekali, betul sekali, dan saya setuju sekali apa pandangannya. Hmm. Saya coba tambahkan 3 hal saja. Oke. Yang pertama, it takes a village to raise a child. Hmm. Jadi diperlukan satu Kampung. kampung Komplek. Iya. komplek untuk mendidik seorang anak. Iya. Iya. Jadi artinya bahwa ini bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga tanggung jawab keluarga, orang tua, Iya. Lingkungan. dan bahkan sampai lingkungan. Iya. Itu tadi Pak Fikri sampaikan Betul, bagaimana betul, supaya betul, terus tersambung, betul. itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua objektifnya, Hmm. yaitu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Iya. Tidak diturunkan aku Muhammad kecuali akhlak. Betul. Jadi output dari puasa itu adalah melahirkan karakter unggul. Iya. Jadi selama ini seolah ini sudah menjadi sebuah kebudayaan, ritual Iya. gitu. Tapi kita tidak melakukan set up goals gitu ya. Tujuan utama itu lahirnya apa? Dan tentu artinya kalau semua memiliki satu misi, satu visi, maka kita sepakat nih antara guru, antara sekolah, lingkungan semuanya bahwa kita akan melahirkan karakter setelah ini. Iya. Nah, sehingga dia bukan hanya menjadi ritual,
atau mungkin hanya katakan kegiatan sekolah di mana semuanya ikut kegiatan, tapi kehilangan tujuannya. Jadi diibaratkan puasa ini kan apa ya, kalau kita ada kaca gitu ya. Nah, kaca ini kan buram ini. Iya. Selama 11 bulan sebelum Ramadan Iya. tahun lalu buram. Nah, ini adalah bagaimana dia Membersihkannya. bersama-sama membersihkannya. Jadi kalau gurunya membersihkan, ya di rumah orang tuanya membersihkan, satu kampung ikut Sudah membersihkan. membersihkan. Nah, ketika kebersihan hati itu dimunculkan, maka yang keluar ini akhlak. Yang masalah ini sekarakter-karakter dibersihkan juga, sehingga semuanya hilang. Iya. Jadi kalau mengasah itu sampai pisau-pisaunya hilang semuanya, saking tajamnya pisaunya gitu. Terlalu semangat Saking, membersihkan. ya akhirnya nggak kelihatan apa-apa. Yang harusnya nggak dibersihkan, terbersihkan juga. Iya. Nah, artinya kita harus bisa melahirkan Iya. output utamanya, yaitu karakter atau akhlak, di mana kita mengibaratkan anak-anak ini akan kita mandikan hatinya gitu kan. Kita bersihkan hatinya untuk melahirkan fitrah sejatinya itu. Ini mungkin yang harus dikerjakan satu kampung. Tapi saya menarikkan, memang gurunya anak itu kan 3 ya Pak? Iya, Orang tuanya, gurunya, dan lingkungannya. lingkungannya. Gimana caranya tuh Pak? Iya. Menurut Bapak gimana tuh agar 3 gurunya itu benar-benar bisa bekerja sama Pak? Ya memang perlu sebuah kesadaran ya, Iya, seperti betul. acara-acara seperti ini kan hari ini. Iya. Kita juga tentu kita berharap acara ini disaksikan juga nih oleh para orang tua. Betul. Bukan hanya guru, tapi kadang-kadang kan orang tua hanya serahkan saja ke guru. Betul. Nanti anaknya sudah terbentuk, lupa. Sudah Iya. bayar. Sudah bayar itu kan, waduh, itu nggak bisa. Iya, betul. Nggak bisa, karena ini harus berkelanjutan. Dan di rumah tuh habituasinya kan luar biasa. Karena itu kita harus lakukanlah sering-sering di acara seperti ini. Orang tua pun kita berikan informasi. Kemudian juga kan ada tuh rapot-rapot yang harus yang dibuat itu. Iya. Nah, rapot itu benar-benar bukan jangan cuma tanda tangan oleh orang tuanya. Iya. Ya, dia harus baca betul itu. Betul. Informasi apa, kalau perlu dipanggil orang tuanya, dijelaskan sama-sama. Nah, kalau kita kan selama hanya bagi rapot. Harusnya juga di tengah-tengah waktu itu juga harus ada disediakan waktu untuk sama-sama terus menyampaikan kondisi dari anak itu kepada orang tua. Orang tua juga menyampaikan kondisinya, sampaikan keadaan yang sedang dihadapi dan kemudian solusi yang dihadapi dan apa yang sedang dibuat di sekolah. Iya. Sehingga ini informasinya sama, tujuannya sama. Jadi kita menyamakan tujuan, menyamakan misi, dan menyamakan nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang ingin ditanam? Apakah nilai kejujuran nih minggu ini? Nilai kebersamaan? Atau nilai berbagi? Nah, values-values itu juga yang ingin kita sepakati di awal sebelum kita bersama-sama mendidik anak-anak kita. Iya. Terbayang nih Pak, kerjanya sekolah ya Pak. Iya. Karena betul. selama ini kan memang konsentrasi utama pendidikan di sekolah. Betul. Kami sudah bayar, kata orang tua. Iya. Kami sudah titipkan anak, kami Iya. sudah percayakan anak kami ke Anda. Iya. Nah, kalau seperti ini nih, menurut Bapak gimana tuh Pak tantangannya tuh sekolah? Iya. Memang yang Pak Ari sampaikan tadi ini bagian yang paling menarik sebenarnya ya. Betul. Bagaimana membangun konteks ya, membangun konteks di sekolah ini yang harus kemudian dirancang sedemikian rupa. Di sekolah itu ada istilahnya understanding by design, Pak Ari ya. Bagaimana sejak awal guru sudah membayangkan sebuah situasi dan kondisi agar anak-anak secara mental, secara fisik, pemahaman, perasaan, dan pemikirannya ini menyatu dengan konsep-konsep yang ingin dibangun begitu. Let's say misalnya tentang kejujuran tadi. Ketika disampaikan sebuah kisah bahwa Rasulullah SAW pada suatu masa, pada suatu ketika, pada intinya berbuat jujur begitu. Nah, bagaimana kemudian kita tahu anak ini memahami tentang konsep jujur? Bagaimana kemudian anak ini memahami tentang alur cerita dan kisah yang ada dalam sirah tersebut begitu? Betul, betul. Kan ini perlu digali dulu, perlu dielaborasi dulu. Maka guru sejak awal harus mendesain agar anak memahami alur ceritanya dan memahami poin utamanya dengan misalnya anak diberikan sebuah kuesioner kah, sebuah lembar refleksi kah, dan seterusnya.
baru sampai peserta didik, Baru peserta didik. begitu kan? Bagaimana kemudian ini bisa dibawa ke Rumahnya. orang tua memahami bahwa kegiatan tentang pendidikan kejujuran by Rasulullah ini sudah diterima oleh anak. Nah, tadi ketika Pak Ari menyampaikan misalnya rapot, saya jadi langsung terbayang tuh Pak Ari tadi. Kalau kita para orang tua ini kan saat bekerja tuh seringkali punya borang-borang yang untuk di-checklist ya, Iya. dibaca satu-satu. Iya. Nah, masalahnya para orang tua untuk anaknya sendiri, laporan buat anaknya sendiri nggak seperti itu Pak Ari. Iya. Cukup Langsung tanda tanda tangan. tangan aja. Aduh, iya. Lihat rapotnya, marahin Iya. muridnya. Betul. Kenapa merah? Tanda Langsung tangan. dibaca atau kesimpulannya saja. Iya. Saya membayangkan orang tua itu sekolah-sekolah menyiapkan satu raport Iya. gitu yang di Iya. sisi kanannya itu ada refleksi anaknya sendiri, Iya. kemudian juga ada refleksi orang tua. Iya. Plus diparaf satu-satu gitu. Iya. Untuk pekerjaan di rumah saja, di sekolah, di kantor saja, orang tua nih, Mau tuh. iya daily kan melakukan Iya. itu kan. Iya. Karena menganggap inilah urusan penting, ini adalah Iya. urusan kemajuan perusahaan. Iya. Sementara urusan kemajuan anaknya sendiri, nah itu lihat bukunya, raportnya begitu, dibaca sekilas, lihat kesimpulannya tanda tangan. 5 menit aja. 5 menit saja. Padahal ini yang akan menyertai orang tua sepanjang hidupnya ya. Kadang juga nggak paham ya, apa sih maksud raport ini nih? Betul. Nulisnya Tanda apa tangan sih? aja. Iya. Betul, betul. Nah, Iya. inilah kemudian guru juga sudah sejak awal merancang bagaimana proses komunikasi dan engagement-nya, gitu kan? Murid engage dengan materinya, Iya. murid engage dengan gurunya, tetapi juga dia harus engage dengan orang tuanya. Nah, dibawalah borang itu, dibawalah lembar refleksi itu, sambil melatih komunikasi begitu. Iya. Mama, aku tadi belajar tentang ini, aku menulis ini. Menurut aku juga akan meniru tentang ini. Bagaimana menurut Mama? Mama harus cerita dulu ke aku, ngomong, terus baru Mama tulis ya, terus tanda tangan. Nah, pertanyaannya, seberapa besar keinginan orang tua Iya. untuk juga engage dengan situasi seperti ini? Iya. Iya. Manakala gurunya sudah berhasil membuat sebuah Sistem lah ya. sistem atau Yang rancangan tadi ya, Iya. untuk memastikan bahwa sejak awal semuanya ini sudah well planned begitu. Nah, ini mungkin tantangannya ya. Kata orang tuanya, saya ngajar juga. Iya. Tapi Pak, berarti konsentrasi utama kita nih siswa nih. Iya. Seorang manusia ya. Betul. Dengan Iya. darah, daging, otak, Iya. semua Iya. sistem tubuhnya gitu ya. Betul. Nah, dengan talentanya, dengan fitrahnya. Betul. Nah, tadi gimana caranya agar kita bisa semua gurunya anak itu bisa mengenal anak tuh Pak. Iya. Bisa memanfaatkan fitrahnya tuh Pak. Iya. Ini hal yang paling penting sekali. Bahwa setiap anak itu adalah God masterpiece. Ya, Ciptaan Allah yang sempurna. unik. Unik. Dan setiap anak punya keunikan masing-masing. Punya kejeniusan masing-masing. Iya, iya. Jadi anak itu sebenarnya bukanlah gelas kosong yang diisi oleh orang tua atau guru, tapi kita hanya menyalakan. Ini disebut tarbiyah, menumbuh kembangkan. Karena itu orang tua dan guru harus mengenal anak kita ini, dia di mana kejeniusannya. Misalkan ada 4 Rudi nih. Iya. Ada Rudi Habibie, kan beda dengan Rudi Hadi Suwarno, beda dengan Rudi Hairudin atau Rudi Hartono. Nah, kita tidak bisa mempergunakan termometer yang sama untuk mengukur. Namanya sama-sama Rudi. Sama-sama Rudi. Nah, karena itu ESQ memberikan talent DNA kepada setiap murid-murid, dan orang tuanya harus tahu bahwa anaknya ini jenius. Ya. Tapi kejeniusannya itu adalah jumlahnya 119 kali 10 pangkat 57. Masya Allah. Bukan hanya IQ, EQ, SQ, tapi banyak sekali, itu sama dengan jumlah atom dalam 60 buah matahari. Masya Allah. Pada diri manusia. Dan itu Seorang manusia. seorang manusia. Jadi kalau kita tahu kecerdasan anak ini, ya kemudian
kemudian kita sudah paham talentanya, tumbuh kembangkan, maka dia akan berkembang. Menurut Nebraska University, 788%. Gitu. Sehingga kalau dia adalah Rudy Hartono, ya nggak usah disuruh fokus untuk membangun masak, dia stres nantinya gitu kan. Iya. Dan 92% anak-anak SMA tidak tahu talentanya. Iya. 87% salah untuk menempatkan anak-anak. Iya. Ya, nah ini menjadi modal dasar sehingga ketika kita ngelihat anak, Iya. kita hormat sama anak itu. Mm. Kita patuh sama baik, ini anak istimewa. Yakini bahwa setiap anak dilahirkan sempurna. Tapi kalau dia memang ahlinya adalah katakan jagonya itu pidato, berdebat atau diskusi, Iya. dia mungkin bukan tipe pemikir seperti Rudy Habibie. Iya. Ya kita harus bisa mengenal talenta-talenta itu. Iya. Yang ada ini orang tuanya bingung, anaknya bingung, orang tua memaksa anaknya stres, ternyata saya tidak sesuai dengan anak muda sekarang, istilahnya Iya, passion. iya, passionnya ya. Nah kita harus pahami itu, karena ada pepatah, if I don't know me, I cannot lead you. Jadi apabila orang tua pun tidak kenal dirinya, kita tidak bisa memimpin murid kita. Nah orang tuanya sendiri harus kenal dirinya siapa. Iya. Iya. Ya, kalau bayangkan kalau orang tuanya ini Rudy Habibie, anaknya Rudy Hadi Suwarno. Bisa kan? Waduh, itu kan Bisa jadi bisa kan? jadi. Kemarin kita memaksa dia Iya. untuk jadi dokter misalnya. Tidak semua anak Rudy Habibie sepintar Rudy Habibie kan? Iya. Iya, Nah, begitu. itu yang kejadian Iya. besar di Indonesia. Iya. Jadi ketika proses menumbuh kembangkan, kita harus ikro dulu. Pertama, ikro saya orang tua ini apa gitu. Iya. Kadang-kadang kan kalau kita sudah posisi A, jabatan A, anaknya harus seperti itu. Nah, ini pemaksaan yang luar biasa itu. Iya, Dan iya. siksaan yang luar biasa. Atau saya dulu pernah sih ngalamin itu. Saya dipaksa untuk jadi dokter oleh orang tua saya, karena orang tua saya nggak tahu dan saya juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu, guru juga nggak tahu juga bahkan. Itu masalah yang sering kita hadapi. Nah, menarik Pak. Kebanyakan anak-anak Indonesia itu dititipkan ke gurunya. Iya. Pendidikan masa depan anak Indonesia mau jadi apa dia dititipkan ke gurunya nih Iya. Pak. Gimana kita mandangnya sebagai sekolah nih Pak? Iya, jadi perkembangan dunia pendidikan begitu derasnya ya, begitu luar biasanya ya. Banyak sekali teori-teori, konsep-konsep yang pada konteks kekinian itu mampu menyesuaikan dengan perkembangan zamannya, mampu menyesuaikan dengan perkembangan generasinya begitu. Sekolah-sekolah juga berusaha menyesuaikan dengan itu, Betul. gitu. Hanya memang para orang tua ini seringkali masih menggunakan mindsetnya sesuai dengan apa yang pernah terjadi di keluarganya, sesuai Pengalaman dengan hidupnya yang dulu. betul, sesuai dengan harapan-harapan keluarga besarnya, atau sesuai dengan situasi-situasi pada konteks kekinian begitu. Ada memang penyesuaian-penyesuaian di sana sini ya oleh orang tua. Hanya cara pandangnya yang berbeda dengan lembaga pendidikan atau sekolah. Begitu. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau di sekolah-sekolah sekarang ini sudah mendorong para peserta didik untuk dibekali dengan keterampilan abad 21, begitu. Sementara di rumah dibiarkan, tanda kutip ya, dibiarkan misalnya bahwa abad 21, keterampilan abad 21 itu fokus kepada coding misalnya, IT saja. Padahal Konsentrasi di situ. konsentrasinya di situ, bahwa seolah-olah dunia di masa depan ini sangat bergantung dengan teknologi. Gitu. Padahal kembali lagi, apapun teknologinya, ketika karakternya belum sangat fundament terbentuk, maka akan terjadi apa istilahnya ya, gegar budaya yang kita khawatirkan. Teknologi menjadi alat untuk sesuatu yang sifat manusiawinya lebih dominan ketimbang fitrahnya. Kalau fitrahnya kan bahwa teknologi ini harusnya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bahwa teknologi ini harus mampu mendeseminasikan value. Seharusnya begitu. Bahwa adanya AI, bagaimana caranya agar value ini makin kuat. Bukan sekedar pengetahuannya seolah-olah dipercepat. Gitu. Nah, disinilah memang ada semacam
atau perlu diharmonisasi dan disinkronisasi lagi antara sekolah dengan Iya. rumah begitu. Iya. Betul. Ya, kami memahami sebenarnya kesibukan para orang tua juga kan tidak Iya. tidak sederhana juga begitu. Iya. Banyak sekali variabel-variabel yang membuat para orang tua ini juga belum bisa fokus dengan situasi dan kondisi. Iya. Akhirnya sekolah juga punya tanggung jawab memfasilitasi sebuah desain peradaban begitu, Bu Maya. Iya, betul. Kami memandang di sekolah Islam terpadu itu seperti itu, bahwa yang hari ini kita bentuk itu sebenarnya sudah kita pikirkan. Iya. Hal-hal inilah yang kemudian akan sangat mendominasi seseorang agar dia mampu memimpin banyak orang untuk kemaslahatan Iya. gitu. Betul. Di situ kan perlu ada konsep keadilan. Iya. Keadilan ini kan dasar karakternya Iya. ya jujur dan mau berbagi Iya. gitu ya. Jujur tuh artinya bahwa kalau adanya 50 Iya. ya 50. Kemudian berbaginya seperti apa? Nah, di situ mungkin dasar-dasarnya itu kan difasilitasi dulu di sekolah, Iya. di endorse dulu oleh guru-gurunya. Bagaimana kemudian itu bisa yang tadi disebut oleh Pak Ari, nilai-nilai tarbiyahnya tumbuh dan berkembangnya di rumah, seperti apa? Begitu. PR besarnya. PR besarnya. Kalau ini juga harus menjadi tanggung jawab sekolah, gitu ya, maka sangat wajar kalau beberapa sekolah, termasuk di sekolah Islam terpadu itu secara rutin mengadakan parenting, Pak Ari. Iya. Iya. Hanya Efektivitas, iya, efisiensi. terus terang ini juga masih event ya, masih event. Iya. Belum kepada pembinaan orang tua agar juga bisa bersama-sama membina anak-anaknya ya melalui program-program sekolah. Betul. Itu mungkin. Saya tertarik dengan kata-kata karakter tadi, Pak. Iya. Kita bisa pintar, kita bisa pandai, tapi untuk bisa berbahagia membutuhkan karakter yang kuat agar bisa menggunakan semua kelebihan yang ada pada kita. Iya. Ya kan? Kalau kita nggak sabar, nggak syukur, kalau kita tidak ikhlas, kita tidak takwa, akan sulit menggunakan. Nah, keteladanan, pendidikan, desain, agar anak-anak itu tidak hanya pintar, berpengetahuan, dan berketerampilan, tapi juga berkarakter. Betul. Persis. Gimana menurut Bapak? Ini ada research yang dibuat oleh Klaus Schwab tentang core skill di tahun 2030. Artinya 30. Artinya tren ilmu pengetahuan yang wajib dimiliki di tahun 2030. Artinya ini anak-anak kita ini akan hidup di tahun 2030 harus 2030, punya itu, 2040, gitu ya. 2045 dan seterusnya. Iya. Itu yaitu self awareness, ya itu kenal diri, dan social influence. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga agility, kemampuan dia menghadapi Adaptable. tekanan. Gitu. Agility. Nah, ini menjadi relevan nih dengan bulan Ramadan ini, ya, karena Ramadan itu kan melahirkan self awareness. Bayangkan ini ilmu 1400 tahun yang lalu baru diungkap oleh Klaus Schwab untuk tahun 2030, tapi itulah yang disebut manusia mengenal fitrahnya itu. Kalau fitrah itu mungkin bahasa modern sekarang itu yang di World Economic Forum itu disebut dengan self awareness, kenal diri, kenal fitrah. Dan ini dijawab di bulan Ramadan. Dan ini justru keistimewaan sekolah Islam yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah umum lainnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah social influence. Kemampuan dia bersosialisasi, kemampuan dia tahu diri, pertama tahu diri, kemudian tahu untuk menempatkan diri dan tahu membawa diri. Nah, ini adalah kecerdasan emosional, kemampuan itu. Sedangkan self awareness kecerdasan spiritual. Nah, kemudian ada yang ketiga ini yang penting nih, yaitu kemampuan untuk menghadapi tekanan. Karena kan tahun 2030, 2040 itu era yang disebut dengan era Bani. Bani ini B-nya brittle. Semua itu serba rapuh. Tiba-tiba
masalah dolar, masalah rupiah, ekonomi, sosial, politik, sumber daya alam, Cepat banjir, banget ya. berubah semua Tiba-tiba dengan ada, cepat. tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba bayangkan orang sedang anak belajar, tiba-tiba Iya. banjir di Sumatera, Iya. Sumatera. PJJ deh. Seperti itu ada Kemarin lagi. PJJ Jakarta. Itu dia semua. Iya. Anak-anak itu menghadapi itu semuanya, Hmm, menghadapi itu semua. Betul. Sehingga bagaimana Betul, membangun era di tengah yang disebut bunny itu brittle atau rapuh semuanya, kemudian anxious A-nya itu. Hmm, Yaitu anak-anak serba karena itu sehari kan bunuh diri itu 2 di Indonesia. cemas ya. Cemas. Kemudian N-nya N ya. non-linear. Non-linear. Non-linear ini dulu kita sekolahnya perbankan, sekarang kok bank sudah nggak ada lagi, datang ke bank adanya pakai ini Securus. Iya, udah cukup. Iya. Iya kan? Nah, kemudian sudah incomprehensible I-nya itu tidak bisa dijelaskan. Hmm, Berarti ini kan sudah nyambung dengan sekolah Islam ya, tauhid. Iya, iya. Tauhid. tauhid ini ya. Tauhid. Jadi ini bayangkan ya, jadi memang sekolah Islam itu melampaui zaman gitu ya. Iya. SD ya itu itu bagaimana mereka menghadap pertama kenal diri. Kalau World Economic Forum menyampaikan seperti itu, tapi kalau saya dalam bahasa umumnya itu sederhananya kenal diri, bisa bersosialisasi dan mampu bertahan kan. Iya. Kenal fitrah, mampu berjamaah dan punya tauhid. Jadi, nah saya kira 3 poin itulah yang harus didapatkan di bulan Ramadan ini. Ini semua di Ramadan bisa ini. Itu Iya. tujuan Bisa Ramadan, dilatih. dilatih, dan itu ketakutan World Economic Forum 2030. Jadi memang Masya Allah ya, kalau Rasulullah itu bisa Iya. mengajarkan itu futuristik gitu ya. Jadi Nah. Ramadan itu bagi kita benar-benar bulan tarbiyah tuh Bulan benar-benar tarbiyah, banget ya. iya. Kalau bisa hubungkan dengan ini tuh Pak. Betul, betul. Nyambung. Ini bisa menjawab. Jadi kayak yang mereka itu kan dengan dengan sulitnya mereka mencari solusi-solusi problem, tapi sudah ada di bulan Ramadan ini. Iya, iya. Jadi anak-anak itu dia jernih Mengenal diri. hatinya, dia kenal diri, dan itu adanya di Ramadan. Sosial. Di Ramadan ya pasti. Bisa ada zakat, ada sedekah, Betul. Dan ada bisa jamaah, bertahan kuat dan dan punya kekuatan, punya kekuatan tauhid. Iya. punya tauhid. 3 itu, nah itu Sangat menarik. 3 dimensi itu harus dipahami oleh orang tua, Iya, oleh guru, iya, dan anak itu juga harus tahu. iya. Selama ini kan bulan Ramadan bersihin diri kita, biar lambung kita nggak terlalu capek, Iya. biar kita bisa nahan diri. Iya. Tapi Ramadan itu sebagai tempat untuk melatih anak-anak agar dia lebih kuat menghadapi dunianya. Itu dia. Ramadan Ini keren itu. ya Pak, Keren Iya. banget. keren Ini banget. sangat menarik Pak. ini. Sangat. Sesuatu yang baru banget, maksudnya nggak baru sih, Iya. tapi ini baru terinsightkan kali Iya, ya, iya. menghubungkan ini semua dengan Ramadan. Betul, betul. Dan Ramadan semakin lama semakin modern. Ramadan Iya. sebagai modern. Semakin modern. Karena dia semakin mendekati jawaban terhadap tantangan zaman. Betul. Jadi Ramadan itu bukan, tapi kan kalau kita tidak pahami, seolah modern itu semakin kuno, semakin zaman dulu gitu. Tapi setelah kita paham artinya, dia seolah ada di depan zaman gitu, Ramadan ini. Sebelum World Economic Forum menjelaskan ini, Ramadan sudah menjelaskan ratusan tahun yang lalu. Iya. Tetapi masalahnya sekolah-sekolah harus paham ini, orang tua harus paham, dan masyarakat harus paham kecanggihan dan modernisme yang ada di dalam Ramadan ini. Jadi Iya. bukan tradisi kuno Kecanggihan dan modernisme dalam dari Ramadan. ini. Betul. Iya. Keren banget. Iya. Kalau dulu kan kita memahami Ramadan tuh secara konservatif. Bulan tarbiyah. Seolah di kampung-kampung. Iya. Bulan menahan diri. Lebih kepada ritualisme ibadah gitu kan. Ada niat, ada doa, ada tadarusan. Iya. Begitu. Sementara kan kita sudah tahu tuh ritualisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti itu, Iya. hasilnya seperti apa? Iya. Gitu Iya. kira-kira. Jadi memang Betul. satu Betul. pemilihan Pemikiran. kata yang luar biasa. Banget ya. Modernisme Ramadan itu Ramadan. ini Modernisme perlu Ramadan. lebih dalam Lebih lagi dalam, kita betul. kita Ya, kaji. yang harus kita sadari kan begini,
anak-anak kita akan menghadapi dunia yang bani tadi. tadi. Iya. Serem sekali. Sekarang aja udah serem, Pak. Ini baru awal, nanti seperti apa? Itu baru masih awal ya. Ini baru awal AI, udah serem begini. Sekarang aja udah serem. Ini sebagai orang Padahal VUCA-nya belum selesai ya. Belum, Udah ada baru ban. mulai. Baru mulai ya. Baru mulai. mulai. Kemudian Gimana udah- nanti hidup mereka 2030, 2045 kalau kita nggak bekali ini anak-anak. dan ini harus dibangunkan ke seluruh guru, Iya. sekolah, orang tua, Pak. Iya, iya. Anda akan menyiapkan anak Anda untuk menghadapi masa depan yang nggak lama sih, 10-20 tahun lagi, bukan puluhan, bukan terbahaya. ratusan, bukan. Iya, iya. Sekarang Dan dia aja. akan menghadapi perbedaan dengan kita. Iya. Yang kalau kita mendidik mereka sama seperti kita dulu didik 20 tahun yang lalu, Habis ras manusia ini. Habis ras manusia. Iya. Ini aja sudah hampir kacau ini. yang masalahnya orang Indonesia nih, yang bisa jadi kalau Iya. dunia akan terus mungkin akan Maju terus nggak peduli dia. Iya. Dia maju terus dengan korban berantakan seperti apa, Nggak dia ada masalah. teknologi akan maju terus. Kepentingan ekonomi akan maju terus. Ayo Pak, kita bergerak. Iya. Harus Sama-sama bergerak. kita harus bergerak. Harus bergerak, kalau enggak satu generasi habis ini. Iya. Habis oleh teknologi, habis oleh bani era itu kan. Yang sedang kita pikirkan kan sebenarnya bahwa VUCA, bani, kemudian apapun itu istilah-istilahnya ada sebelum-sebelumnya ada disrupsi, itu kan yang kita bayangkan adalah jika ini tidak bisa kita lewati dengan baik, begitu ya, kan akan terjadi disaster begitu ya, Iya. terjadi bencana, Iya. Iya. bisa bencana sosial, bisa bencana Bencana. alam, bisa bencana teknologi juga, gitu. Pada konteks ini kemudian ya memang sekolah dan orang tua itu kan harus punya kemampuan mitigasi resiko lah, Iya. kurang lebih begitu ya, mitigasi Ini beda ini resikonya ya. memang. Iya. Iya, Bahwa orang Basnas beda. Kalau Iya. bicara mitigasi resiko itu kan ada yang namanya kerentanan dan resiko itu sendiri. Iya. Bahwa teknologi yang begitu dahsyat kemajuannya itu kerentanan sebenarnya. Iya. Di satu Iya. sisi pendidikan yang juga terjebak pada mengkurasi nilai, Iya. bukan nilai-nilai, Iya. itu juga kerentanan. Iya, betul. Maka ketika kerentanan itu tidak bisa dikelola, sudah Iya. pasti resikonya akan terjadi. Iya. Nah, itulah Betul. kengerian-kengerian sebenarnya. Hmm. Nah, tetapi di situ juga sebenarnya ada yang namanya kemampuan, Hmm. Iya. gitu. Misalnya ya, kalau pada konteks bencana, bahwa Indonesia ini kan sedang sangat kuat begitu diedukasi oleh lembaga-lembaga terkait tentang megatrust, tentang gempa, tentang longsor yang mungkin juga ada multi disaster. Itu sudah pasti kerentanan, begitu. Yang tidak bisa ditawar kan, karena itu kan gejala yang terjadi pada alam. Iya. Tetapi ketika kerentanannya tinggi, sudah pasti itu akan terjadi gempa karena kita the ring of fire. Iya. Berarti ada resiko kan. Hmm. Nah, resiko ini bisa diperkecil sebenarnya dengan kemampuan. Iya. Kemampuan menyelamatkan diri, kemampuan memandang situasi alam, kemampuan memprediksi cuaca, begitu ya. Meskipun namanya juga prediksi ya, lebih sering salahnya mungkin ya. Nah, demikian pula sekolah-sekolah sebenarnya. Iya. Sudah Harus tahu, bersikap seperti itu iya, harusnya. sudah tahu nih ada sebuah kerentanan yang nyata. Kalau kerentanan ini tidak bisa kita lewati, ada resiko yang bisa Akan bisa kita terjadi. pastikan. Iya. Maka dari itulah kemampuan ini yang harus terus ditumbuhkan. Karakter itu, karakter inilah yang terus harus ditumbuhkan, nggak bisa ditawar lagi. Dan karakter yang utama tadi Pak Ari sudah mention, takwa. Takwa dimulai dengan ikro, gitu ya. Saya banyak mencatat nih apa yang Pak Ari sampaikan, bahwa takwa itu hasil akhirnya, tetapi harus dimulai dari mencatatnya tadi. Guru harus mendesain dengan baik, orang tua juga harus terlibat, begitu. Nah, secara in general tadi Pak Ari sudah menyampaikan bahwa kita harus memiliki kemampuan self awareness tadi ya. Ini itu PR besar di sekolah sebenarnya Pak Ari. Iya, mengenal Jadi diri ya. sebenarnya kita ini sedang dikritik oleh Pak Ari sebenarnya, bahwa self awareness itu PR besar
yang harus dikelola oleh sekolah. Iya. Bagaimana sikap, bagaimana akhlak, bagaimana budaya, bagaimana habituasi itu kan sebenarnya agar anak-anak bisa memahami dirinya, kemudian dia bisa bersosialisasi dengan kemampuannya itu dan juga pada akhirnya punya impact gitu kan. Iya. Nah, ini PR. Dan mudah-mudahan PR ini bisa Pelan-pelan kita selesaikan ya, kita uraikan. betul, kita urai dan kita mulai di Ramadan gitu. Iya. Bahwa Karena harus mulai dari sesuatu. Iya, Harus. yang tadi Pak Ari sebutkan 3 itu, Iya. sekolah-sekolah harus bisa merancangnya gitu, Bu Yang Maya. akhir tujuannya itu ya tadi. Betul, 3 merancang. tadi. Agar anak-anak ini memahami dirinya, Iya. apa sih kegiatannya. Kan tadi kalau disebut sebagai modernisasi Ramadan, sementara ini konservatif. Karena konservatif, kegiatannya kan jadinya tadarusan, Iya. tilawah gitu. Kemudian Bagus sih. itu bagus. Bagus, Tapi betul. ketika dia kemudian tidak mengenal dirinya, Tidak punya tidak makna. mengenal Allah dan Rasulnya, Iya. kan jadinya ritualis nih. Betul. Iya. Kalau disebut ritualis itu kan, kalau bicara cara kerja otak itu kan diproses di otak Iya. Iya. kecilnya, Iya. Terbiasa dilakukan berulang-ulang berulang-ulang saja gitu tanpa efek. Nah, Iya. bagaimana kemudian tadarusnya juga ada kajian-kajian yang kemudian anak-anak mengenal dirinya begitu. Mengenal dirinya, kemudian dia juga, ini saya udah tahu nih, saya punya kemampuan terbatas. Iya. Begitu. Tetapi kemampuan terbatas ini bukan berarti menghilangkan tugas dan kewajiban dia sebagai seorang manusia agar bisa bersosialisasi. Iya. Bersosialisasi kan tentunya bukan sekedar say hello saja, Betul. tetapi juga harus bisa memberi manfaat. Apa manfaat yang paling mudah lah gitu kan? Ya sesuatu yang baik yang dikabarkan, sesuatu yang baik yang disampaikan. Iya. Betul. Sehingga perbincangan dan obrolan anak-anak di sekolah selama Ramadan sudah dirancang mengandung value tertentu begitu. Ayo setiap hari Selasa bicara tentang kejujuran. Apakah itu prakteknya? Apakah dia mau cerita tentang cerita-cerita tentang kejujuran? Apakah dia kemudian mau menulis tentang efek dari tidak jujur dan kelebihan dari jujuran itu? Iya. Terus kejujuran apa yang sudah dilakukan di rumah? Bagaimana kemudian dia menyampaikan tentang kejujuran kepada adiknya, kepada kakaknya, atau dia menjadi tadi ya, dia melit. Kan tadi kalau dia tidak mengenal dirinya, dia tidak bisa melit orang lain. Dia melit anggota keluarganya untuk tiba-tiba saja gitu dalam suasana buka puasa kah atau sahur kah, tiba-tiba bicara kejujuran. Gitu. Ayo, jujur ini udah dari sini loh mulainya. Kok bisa bilang gitu? Iya, kalau kita udah imsak ternyata kita masih makan, kan nggak jujur. Iya. Gitu. Awalnya kan dari situ. Betul. Atau misalnya kalau ditanya udah sahur belum? Kalau belum ya belum, kalau sudah ya sudah. Nah, jadi tema-tema ini harus menguat begitu pada konteks kegiatan-kegiatan di sekolah, di rumah, pada situasi Ramadan nanti. Mungkin itu ya, kurang lebihnya. Betul Pak Fikri, setuju. Ini menarik banget ya. Kita bicara cuma sebentar sebenarnya ya. Tidak lama ya. Iya. Tapi harus sering nih kayak begini. Harus sering kita buat lagi nanti. Harus sering. Iya. Karena banyak hal yang dilakukan oleh pendidikan itu bagus. Iya. Tapi belum berdampak. Iya. Ya kan? Iya. Usulan Bapak deh. Saya pengen mencatat usulan Bapak berdua. Yang pertama buat tadi kami. kan bahwa hormati anak-anak kita. Karena itu adalah God masterpiece, ciptaan Allah yang sempurna. Insya Allah. Anak-anak itu punya kejeniusan. Nah, tugas kita memberitahu apa kejeniusan dia. Iya. Tidak semua harus jadi Rudy Habibie, karena bisa jadi dia Rudy Hairudin atau Rudy Hartono. Betul. Satu itu. Betul. Hormati anak-anak kita. Hormati, hargai. Dan dia adalah makhluk sempurna yang ditiupkan ruh cerdas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah penciptanya. Hormati itu. Dan itu sempurna sekali. Kalau kita tahu apa talenta dia, maka kita akan terkaget-kaget betapa sempurnanya anak kita itu. Wajib diketahui oleh para guru dan oleh para orang tua dan lingkungannya. Mengapa ini penting? Karena kalau dia tidak diberitahu tentang
kekuatan talentanya, dia akan ikut-ikutan TikTok. Iya. Yang hebat Iya. itu kalau dia bisa melakukan ini itu dengan gaya Iya. ini. Padahal itu hanya menghabiskan waktu, tidak membangun jati diri. Jati diri dia semu, Iya, iya. yaitu berapa like, berapa love, Iya. akhirnya melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Iya, Yang iya. viral tuh diikuti semua tanpa Diikuti mengerti viral. apa. Iya. Padahal itu bukan dirinya. Iya, padahal bukan Dan itu dirinya bisa jadi. berbahaya sekali Iya. mereka bisa keseret Iya. itu. Supaya dia memiliki kepercayaan diri kan. Iya. Yang seperti kisah ketika eh, setan dan iblis diminta sujud ke Adam gitu kan. Iya. Wa alama Adam asma'akullaha, dan aku ajari Adam nama-nama. Artinya manusia itu punya nama-nama talenta sendiri. Nah, ini yang membuat dia punya jati diri, dan saya Iya. tidak iri dengan A, saya tidak iri dengan B, karena ini adalah kompetensi saya gitu. Iya. Sehingga seorang guru tidak bisa lagi meminta murid, misalnya muridnya ada gajah, burung, ikan, hei ikan naik pohon, nggak bisa. Yang naik pohon itu adalah tupai, ikan dia berenang gitu, burung Iya, iya. terbang. Nah, itu Iya. harus Iya. teridentifikasi semenjak awal. Iya. Itu yang saya buat di sekolah rakyat itu seperti itu, bersama dengan Prof Nuh, dengan Pak Mensos. Iya, iya. Sehingga mereka itu tampil luar biasa karena kita ketemu talentanya, dan guru pun tahu apa talentanya. Orang tuanya pun kita beritahu apa talenta Iya, iya, anak iya. itu. Gitu. Yang kedua, itu betul yang disampaikan oleh Pak Fikri, mereka harus diajarkan tentang values, nilai-nilai, bukan value. Kalau value itu bisa materi, harga diri gitu kan. Tapi yang terjadi orang mengejar value atau uang atau cuan tanpa values. Akhirnya dia jadi koruptor. Iya, iya. Nah, values itu disepakati bersama. Iya. Misalnya kalau ESG itu 7. Jujur, wajib itu harga mati. Tanggung jawab. Iya. Kalau jujur aja nggak tanggung jawab nggak bisa juga, itu berantakan. Visioner, ke depan mau seperti apa. Disiplin supaya tercapai. Tapi disiplin aja juga tidak bisa, harus adil. Mengapa? Harus terjaga ke masyarakat. Baru lingkungan kiri kanan bagaimana? Peduli. Nah, saya sebutnya 7 budi utama. Kalau Jepang kan dia punya Gi, jujur. Rei, hormat, gitu kan. Kemudian Meiyo, mulia. Nah, mereka itu bangsa-bangsa yang seperti itu, mereka punya core values, nilai-nilai dasar. Iya. Nah, Indonesia harus mampu menetapkan nilai-nilai apa. Kalau ESG kan 7 budi utama. Nah, kalau 2 itu sudah dimiliki, maka baru yang tambahan berikut yang sangat penting menghadapi tekanan, takwa. Karena kalau bertakwa kepada TikTok, dia akan stres. Takwa kepada materi, takwa kepada like, takwa ya kepada Allah. Iya. Nah, untuk itu agama tidak bisa hanya religious, tapi belief. Iya, betul, sepakat. Belief. Nah, masalahnya agama diajarkan hanya ritual, tapi Iya. tidak diberi kesempatan ditanamkan akarnya atau belief. Jadi yang terjadi, negaranya religious, tapi korupsi menjadi yang tertinggi di salah satu di dunia. Pergi, dia puasa, kemudian juga tarawih juga, tapi kok belum, karena beliefnya nggak tertanam. Kan sebelum ada puasa itu adalah 5 dari rukun Islam, ada rukun iman. Iya. Nah, rukun iman itu nggak tertanam. Iya, iya. Kalau Quran itu kan ada surat Makkiyah dan Madaniyah kan. Nah, Makkiyah itu menanamkan tauhid yang dalam, dan Madaniyah itu sudah mengajarkan tentang bagaimana membangun budaya, membangun keluarga, politik, sosial, kemasyarakatan. Tapi kita kehilangan akar. Akar itulah yang disebut dengan keimanan. Karena itu puasa itu adalah untuk membangun ketakwaan. Karena itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi untuk orang-orang yang beriman. Jadi harus ditanamkan. Bagus sih kita ngaji, tapi kalau ngaji tanpa iman, akhirnya kita cuma jadi ahli huruf. Gitu kan. Puasa tanpa iman, ya puasa untuk menurunkan berat badan. Bersihin lambung. Bersihin lambung. Iya, betul. Sehingga kita harus benar-benar mendefinisikan objektif dari Ramadan, kegiatan-kegiatan bersama dengan orang tua yang di rumah, bersama-sama.
kita Yes. sepakati. Iya. Dan itu harus kita pahami. Iya. Jadi sebenarnya kan self awareness, kemudian katakanlah habis self awareness, kemudian agility. Self awareness itu adalah Idul Fitri, Iya. agility Idul Adha. Hmm. Idul Adha kan tauhid itu, Korban. Iya, korban. iya, iya. Nah, baru hijrah. Nah, hijrah itulah social influence, mau mengajarkan kepada masyarakat. Idul Fitri, Idul Adha, hijrah itu 3 dimensi yang nggak bisa dipisah. Iya. Dan dia satu rangkaian pendidikan tahunan dari Allah. Iya. Jadi Idul Fitri Dekatan itu. iya, semuanya itu tidak putus, tapi orang terputus. Iya. Kalau Idul Adha, sendiri Idul Fitrinya udah. lupa. Idul Fitri, Iya. Idul Adhanya lupa. Idul Fitri, Idul Adha, hijrah, tapi lupa duanya. 3 itu 3 dimensi yang berangkaian untuk membangun self awareness ketika fitrah, agility Agility. dengan tauhid, dan terakhir inilah yang membangun peradaban social social influence dengan hijrah Nabi. Gitu kan. Iya. Nah, 3 itu satu rangkaian. Jadi kita harus punya visi ke depan dan memanfaatkan momentum-momentum hari besar Islam untuk mendidik satu negara, satu bangsa. Masya Allah. Masya Allah. Yes. Rasulullah dia yang punya Saya ilmu ini. speechless nih mendengarnya nih. Iya. Pengen Allah. pengen apa ya? Pengen ngajak banyak orang, ayo Ayo, kita Pak, Ketua JSI ikuti teh, apa yang Indonesia, apa yang bisa kita lakukan, seperti Pak? yang Harus. disampaikan Yes, oleh itu Pak tugasnya. Ari tadi ya. Secara sederhana memang kan karena ini kan kita sedang mengajak para orang tua ya, Iya. mengajak para orang tua. Yang pertama memang perlu ada engagement yang lebih kuat lagi. Yang kedua ada involvement, Ya. keterlibatan. Bahwa orang tua ketika dia menyekolahkan atau menitipkan anaknya ke sebuah sekolah, itu kan harusnya menyatu dengan komitmen sebenarnya. Iya. Dia harus terikat begitu. Iya. Terikat bahwa bukan karena ada aturan di sekolah, bukan karena ada do and don'ts-nya, tetapi dia juga ingin memastikan bahwa anaknya ini mendapatkan suguhan, mendapatkan menu yang terbaik di sekolah tersebut. Bahwa sejumlah uang yang diberikan tanda kutip begitu kepada sekolah, ini bukan bendanya, bukan materinya yang dia Betul. sampaikan ke sekolah, tetapi value justru. Values-nya. Iya. Nilai bahwa saya niatkan anak saya dibimbing, dibentuk, didampingi oleh para guru di sini, begitu kan? Yang dia percaya, Iya, sekolahnya dia percaya. iya. Dan amanah Allah ini kan gitu. Saya berikan kepada sekolah lengkap semuanya, anaknya juga, biayanya juga, tetapi bukan melepaskan tanggung jawab. Iya. Maka harus ada involvement, ada Iya. keterlibatan di sana. Nah, agar ini bisa terjadi, selain sekolahnya juga merancang, mendesain aktivitas agar dia tetap engage dan involved dari para orang tua murid, orang tua juga harus nagih tuh. Iya. Jadi dia bukan sekedar kalau orang tua itu ditagih SPP gitu ya. Sekarang orang Iya. tua balik nagih. Lagi ke sekolahnya. Saya nih, mana nih keterikatan saya nih di sekolah ini, mana nih keterlibatan saya di sekolah ini nih, Iya. begitu. Insya Allah. Kalau tadi bicara tentang bencana, dia juga harus punya early warning system. Ini udah 2 bulan kok saya nggak pernah diundang sekolah ya, gitu. Mungkin anak-anak saya baik-baik saja, kan asumsi. Atau jangan-jangan tidak baik-baik saja, begitu. Maka per 2 bulan lah minimal Bu, sekolah-sekolah Islam terpadu itu harusnya punya aktivitas. Syukur-syukur setiap bulan sekali ada forum begitu yang memungkinkan, memfasilitasi ya para orang tua itu, mungkin mereka bisa saling bercengkrama, bersosialisasi, berkomunikasi. Tidak harus dengan sekolah, tetapi antar mereka gitu. Iya. Antar mereka. Saya dulu pernah ngajar di sekolah internasional Pak Ari. Iya. Itu kalau sekolah mengundang orang tua, itu orang tuanya hampir 100% datang. Iya. Bapak dan ibu. Iya. Dan berpakaiannya baik-baik. Iya. Serius ya. Serius, ada yang pakai jas, Iya. ada yang pakai dress gitu. Pak Ari bisa bayangkan nggak Iya. kalau orang tua murid di Indonesia kira-kira kalau diundang sekolah seperti apa? Iya, paham tuh. Paham. Gitu. Iya. Iya, kehadirannya sangat rendah. Iya.
dari cara penampilannya mungkin karena mungkin weekend ya undangannya santai, Iya. bersendal, berkaos saja begitu. Jadi anak-anak juga merasanya, oh ayahku mau jalan-jalan nih ke sekolah. Sementara di sekolah-sekolah di internasional begitu, saya melihat anaknya saja sudah langsung punya value begitu. Oh, orang tua saya menghormati sekolah. Dan orang tua ketika saya tanya, kenapa Anda berpakaian seperti ini? Seperti mau pesta. Wah, ini penghormatan kepada guru. Ini penghormatan kepada anak saya. Kan seperti saya diundang ke kolega saya ke kantor yang lainnya, saya harus menghormati itu. Oh, ini value kan sebenarnya. Bukan sekedar ada rules, bukan sekedar ada undangan, tapi ada value di sana. Nah, mungkin para orang tua bisa di momentum Ramadan ini ya bisa lebih engage lagi dengan sekolah. Sekolah siapkan. Kalau ini kan diinisiasi oleh majalah Dira ya. Dira. Mungkin Dira itu sudah menetapkan di situ bahwa majalah ini mungkin 70%-nya itu engage dengan peserta didik, tapi 30%-nya bagaimana involvement dari para orang tua juga ada di situ. Nah, kemudian setiap sekolah sejak sekarang dirancang kegiatan Ramadannya lebih banyak lagi melibatkan orang tua. Yang kita pahami nih Pak Ari, orang tua dilibatkan kalau mau buka puasa bersama Pak De. Iya betul. Gitu ya. Iya. Gitu. Padahal aktivitas di Ramadan masih banyak lagi. Banyak. Bisa dilibatkan orang tua. Begitu. Akhirnya kan kalau hanya dilibatkan untuk buka puasa bersama saja, value-nya kan jadinya seperti berkaitan hanya dengan materi saja. Sementara ada aktivitas-aktivitas yang lebih dalam lagi, lebih deep lagi, itu yang harus banyak kita kelola ya bersama orang tua. Nah, berkaitan dengan hari ini kita berjumpa dengan Pak Ari Ginanjar, banyak sekali pasti value-value yang diajarkan, ya ada tadi prinsip-prinsip, ya ada tadi budi pekerti yang mungkin bisa didorong ya, bisa didorong di sekolah-sekolah agar nilai budaya budi pekerti ini juga bisa ditumbuh kembangkan di sekolah-sekolah. Tentunya dengan pengalaman beliau selama ini pasti sudah banyak dikuatkan dengan riset-risetnya, dikuatkan dengan pengalaman-pengalamannya, dikuatkan dengan testimoni-testimoni para murid-murid beliau begitu. Nah, ini kan mempercepat proses ya. Ketimbang nanti teman-teman meriset lagi, membuat lagi begitu. Kerjasama dengan ISQ itu. Sudah ada seperti itu kira-kira. Itu mungkin terhubung. yang bisa lebih lanjut ya. Insyaallah. Kita kembangkan. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Ramadan berkah. Terima kasih banyak Pak Ari, Pak Fikri. Sama-sama. Waktu kita tidak lama, hanya sebentar, tapi saya merasa dapat banyak banget. Ada satu sih tambahan. Oh iya, silakan. Keteladanan dari orang tua. Keteladanan orang tua. Di rumah dia harus show off keteladanan. Show off Tema Dira kejujuran. keteladanan kebetulan. Show off ketakwaan. Show off kepedulian. Dan itu anak-anak ngelihat itu. Itu penting sekali. Ketika mungkin dia tidak bisa mengajarkan, tapi dia mesti tunjukkan tentang arti kejujuran di depan mata anaknya itu. Kepedulian dan seterusnya itu diajarkan. Demikian sih dari saya. Dan kita sangat dukung Dira maju terus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak berdua. Semoga berkah terus ya. Diberi kesehatan terus. Kita semua masih banyak membutuhkan kerjasama ini. Kita semua masih banyak membutuhkan hasil-hasil karya-karya dari Bapak berdua. Dan insya Allah kemanfaatannya akan lebih besar ketika kerjasama itu bisa terlaksana. Insya Allah. Kita punya optimis yang besar. Harus punya optimis yang besar. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi. Sambung lagi. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Senang sekali bisa berdiskusi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih. Yang selalu aku nanti, takkan lagi ku rasa sepi. Yang ku nanti
bersama Dira. Yang ku nanti telah tiba, saatnya tuh tingkatkan takwa. Bulan ini bulan berkah, Ramadanku bulan mulia. Tarawih dan juga tadarus tak pernah lupa, karena semuanya hanya untuknya, hanya demi Allah semata. Ramadan ini indah bersama Dira. Suksesku ini juga karena Dira. Wow, sambut bersama kan penuh sukacita. Oh, Dira bersama, bersama kita semua. Sambut bersama dan penuh sukacita. Aku bahagia Ramadan dengan Dira. Ramadan ini indah bersama Dira.